Baik, terima kasih Mbak sudah bersedia datang kepada saya. Namun alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya Mbak, agar terjalinnya hubungan yang lebih akrab antara kita. Oke Mbak? Oke. Uh, Mulai saja dari saya. Perkenalkan, nama saya Gustina Pelita Rati. Mbak boleh manggil saya Gustina atau juga Rati boleh. Saya merupakan mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling angkatan 2018 di Universitas Negeri Padang. Nah, bagaimana dengan Mbak? Perkenalkan, nama saya Nur Aini, umur saya 22 tahun. Saya tinggal di Jalan Cendrawasih. Oke. Nah, sebelumnya Mbak sudah tahu tujuan Mbak datang kepada saya? Sudah, Bu. Oke. Nah, saya juga ingin bertanya kepada Mbak terlebih dahulu ya. Apakah Mbak sudah pernah melaksanakan konseling sebelumnya? Sudah pernah. Sudah pernah. Jadi Mbak sudah mengerti ya apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya? Sudah. Oke. Nah, kita langsung saja ya Mbak kepada intinya. Sekarang, apa yang bisa saya bantu Mbak? Jadi di sini saya merasa kepikiran gitu, Mbak. Merasa kepikiran karena rasa sakit hati saya, Mbak. Jadi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, membuat saya semakin nggak tahu arahnya kayak gimana, Mbak, cara mengatasinya gitu. Oke, nah kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Mbak merasakan sakit hati yang menjadi-jadi ini, Mbak? Karena kan saya orangnya tuh nggak suka dibohongi gitu ya, Mbak. Apalagi sama teman, apalagi sama orang yang udah saya anggap lebih dari teman. Oke. Nah, coba saya juga ingin tahu ya Mbak ya, mohon maaf saya bertanya kepada Mbak kembali. Nah, bisa nggak Mbak menceritakan bagaimana kisah atau cerita Mbak yang menjadikan Mbak itu merasakan sakit hati dan kekecewaan, serta Mbak merasakan dibohongi oleh teman Mbak sendiri dan juga teman spesial Mbak itu? Jadi ceritanya gini kan, Mbak. Jadi saya punya seorang teman yang dekat, teman sekolah. Jadi saya curiga terhadap teman saya ini yang bisa dibilang Mbak R lah. Iya, Mbak R. Jadi saya sudah kenal dengan teman saya ini sudah lama. Saya tahu sifatnya bagaimana. Jadi di sini saya juga mempunyai seseorang yang dekat dengan saya. Saya sebut sebagai pacar lah, Mbak ya. Oke, pacar. Keluarga kami udah saling tahu. Keluarga dia juga udah mengenal saya. Sudah dekat. Sudah tahu semuanya seluk-beluk sekitar media lah ya Bu, Mbak. Jadi saya curiga mereka membohongi saya. Ketika saya tanya, mereka mengelak. Mereka bilang nggak tahu, tapi sebenarnya mereka sudah menjalin hubungan dari lama. Oke. Nah, di sini yang membuat Mbak kecewa itu karena teman Mbak sendiri dan juga pacar Mbak mengkhianati Mbak di belakang Mbak gitu. Iya. Jadi teman Mbak yang Mbak ceritakan kepada saya itu merupakan teman bagaimana? Apakah teman akrab atau cuma teman yang biasa-biasa saja atau bagaimana, Mbak? Cuma teman sekolah gitu, Mbak. Jadi teman sekolah. Teman sekolah dulu kan dekat, pergi bareng, pulang bareng gitu. Oke. Nah, di sini coba Mbak ceritakan apa yang sebenar-benarnya terjadi. Nah, nanti kalau misalnya Mbak ceritanya separuh-separuh, nanti kita kan untuk mencarikan atau mencari sama-sama jalan atau solusinya agak susah juga gitu, Mbak. Jadi sekarang saya minta Mbak menceritakan semuanya, jangan ada yang Mbak tutup-tutupi, oke? Jadi ceritanya gini, Mbak. Sebut saja teman spesial saya, Bang D. Jadi Bang D ini, saya memiliki hubungan dengan Bang D ini sudah lama. Tapi akhir-akhir ini saya ada masalah dengan dia. Nggak tahu awal dari inti masalahnya itu bagaimana.
ketika saya tanya, dia jawab dia nggak tahu, dia cuma bilang mau fokus kerja, mau fokus itu. Kita sebagai cewek kan nggak tahu mbak harus kayak gimana. Tepat saat itu saya curiga saat teman saya dekat dengan dia melalui sosmed gitu. Lalu awalnya saya cuma curiga, saya apa tuh namanya itu mbak? Saya tanyakan kepada dia. Saya tanyakan kepada teman saya, apakah memiliki hubungan dengan abang ini. Dia jawab nggak ada. Dia jawab dia nggak pernah sedekat itu dengan abang itu. Dia cuma bilang teman curhat, teman ini, teman itu. Lalu saya tanya sama abang ini juga mengelak. Jadi intinya di sini mereka tidak mengakui hubungan yang telah dijalinnya di belakang mbak, gitu tuh. Oke, lanjutkan mbak. Ya, tidak apa-apa. Saya kalau saya terbawa. Iya, tidak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Kalau mbak pengen nangis, silahkan nangis. Tidak apa, luapkan saja apa yang mbak rasakan pada saat ini. Insya Allah saya akan mendengarkan cerita. Saya kalau mereka jujur, mereka saling suka, saya akan ikhlaskan mbak. Tapi mereka nggak jujur. Teman saya menyuruh saya untuk mempertahankan Bang D ini. Tapi ternyata di belakang saya teman saya berbuat sebaliknya. Di depan saya dia bilang kayak gini, di belakang saya dia menjatuhkan saya, dia pengen hubungan saya dengan abang ini hancur. Tapi saya tidak menyalahkan teman saya ini, karena abang itu juga salah mbak. Jadi saya nggak tahu gimana. Sudah saya maafkan tapi rasa sakit itu masih terasa. Iya mbak, masih kepikiran. Sampai masalah ini gara-gara keluarga tahu, jadi masalah itu makin berlanjut. Oke. Nah, di sini intinya mbak merasakan sakit dan kekecewaan yang sangat mendalam akibat pacar dan juga teman mbak ini. Di sini saya melihat masalah mbak ini sudah sampai ke keluarga. Sudah mbak. Jadi saya ingin bertanya kembali mbak, kan mbak sudah menyebutkan bahwa masalah mbak ini sudah berlanjut kepada keluarga. Nah, apakah sebelumnya mbak sudah memiliki komitmen untuk memang menjalin hubungan yang ke tahap pernikahan seperti itu mbak? Sudah mbak. Saya sudah percaya dengan abang ini dan sudah membuktikan bagaimana layaknya untuk komitmen kami untuk kedepannya. Tapi akhir-akhir ini dia berubah mbak. Dia kayak cuek, kayak nggak peduli lagi gitu mbak. Ketika saya tanya, dia ngelak. Teman saya di depan saya dia bilang kayak gini, pertahankan abang ini, apalagi kalian mau serius, dia bilang mbak. Tapi ternyata di belakang saya dia menjelek-jelekkan saya. Dia atau mbak rasanya sakit sekali. Oke mbak, saya mengerti apa yang mbak rasakan dan kesedihan dan kekecewaan yang mbak rasakan pada saat ini. Jadi di sini mbak, kan tadi mbak sudah menceritakan bagaimana cerita mbak tersebut. Sekarang apakah boleh mbak menceritakan hal yang paling membuat mbak merasakan kekecewaan yang terbesar akibat perbuatan dari pacar mbak tersebut dan juga teman mbak tersebut? Apa yang telah mereka lakukan terhadap mbak sehingga mbak merasakan keterpurukan pada saat ini? Yang membuat saya paling sangat kecewa ya mbak, ketika saat itu saya jalan sendiri, saya berselisih dengan abang ini. Lalu saya pikir abang ini sendiri di sana, tapi ternyata teman saya tepat di belakang saya. Pas saya pergi, mereka jalan berdua mbak. Dan pada saat itu saya masih ada hubungan dengan abang ini. Saya masih jalan kayak biasa mbak. Tapi kenapa harus berbohong gitu mbak?
Kenapa mereka nggak jujur? Mereka jalan berdua. Kenapa saya harus tahu dari orang lain? Kenapa nggak dari mereka sendiri? Kenapa teman saya malah menjelekkan saya di depan keluarga abang ini? Saya nggak tahu lagi gimana menjelaskannya itu, Mbak. Kayak gimana kekecewaan saya itu terhadap teman, apakah pantas mereka sebut teman lagi gitu, Mbak? Oke Mbak, saya memahami. Sekarang coba tenangkan diri Mbak terlebih dahulu. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung perlahan-lahan. Sekali lagi coba tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung perlahan-lahan. Oke. Nah, jika kita skalakan kekecewaan yang Mbak rasakan ini dari angka 0 sampai 10, kira-kira berada di mana Mbak? Berada di angka berapa Mbak? Angka 9, Mbak. Oke, angka 9 itu merupakan kekecewaan yang sangat besar ya Mbak ya? Iya Mbak. Bagaimana kebesar Mbak? Yang satu teman saya yang anggap saya baik Mbak. Saat orang lain bilang teman saya ini nggak baik, tapi saya malah mendukung dia Mbak, malah membantu membersihkan namanya Mbak. Tapi ternyata pas akhir-akhir ini dia melihatkan semua sifatnya aslinya Mbak. Nah, di sini Mbak, saya memiliki teknik NLP namanya Mbak. Nah, apakah Mbak mau mengikuti teknik yang akan saya berikan ini? Bersedia Mbak. Oke. Nah, tadi Mbak sudah mengatakan bahwa kekecewaan Mbak itu sangat besar karena berada di angka 9. Sedikit lagi mengatakan angka sempurna untuk kekecewaan ini ya Mbak ya. Iya Mbak. Bayangkan saya sendiri Mbak. Saya nggak bisa menyampaikan apa yang saya rasakan kepada semua orang, bagaimana cerita sebenarnya, karena teman saya sangat bisa meyakinkan semua orang bahwa yang salah dalam semua masalah ini saya Mbak. Keluarga saya juga kecewa terhadap saya, apalagi keluarga abang ini. Saya sudah cukup sakit hati Mbak. Saya nggak tahu lagi membawa sakit hati ini kemana, terus kepikiran Mbak. Oke, saya mengerti apa yang Mbak rasakan pada saat ini. Coba tenangkan diri Mbak terlebih dahulu ya. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan dengan perlahan-lahan. Oke. Nah, saya memiliki kertas di sini Mbak. Mbak bisa lihat kan kertas ini seperti di sini. Coba Mbak bayangkan kenangan buruk yang telah Mbak alami, apa yang telah membuat Mbak kecewa tersebut, masukkan ke dalam kertas ini. Bayangkan, keluarkan semua yang Mbak rasakan kekecewaan tersebut, keluarkan di dalam kertas ini. Ikhlaskan dan maafkan semua kesalahan mereka. Luapkan kekesalan Mbak ke dalam kertas ini. Oke. Hayati lebih dalam lagi. Keluarkan semua apa yang membuat Mbak merasakan kekecewaan itu, dan apa yang membuat kenangan menjadi buruk atau menjadi Mbak sangat kecewa, atau yang membuat Mbak dibohongi. Pokoknya masukkan ke dalam kertas ini Mbak. Nah, oke. Nah, seiring dengan saya melipat kertas ini, maka kekesalan dan kekecewaan Mbak terhadap mereka juga akan terlepas dengan sendirinya, dan Mbak juga insya Allah akan bisa menerimanya dengan lapang dada dan ikhlas. Sekarang saya akan melipat kertas ini. Nah, ini semua kekesalan itu, kenangan buruk yang ada di dalam diri Mbak sudah ada di dalam kertas ini. Sekarang saya akan membuang kertas ini, maka kenangan buruk yang ada di dalam diri Mbak juga akan terbuang dengan sendirinya. Oke?
Dah. Sekarang kenangan buruk Mbak sudah Mbak buang dengan kertas tadi juga ya. Oke. Sekarang coba tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan dari hidung. Tarik sekali lagi. Buat tenang-tenangnya diri kita. Rilekskan. Oke, gimana? Apa yang Mbak rasakan pada saat ini? Saya jadi lebih tenang Pak dari yang sebelumnya. Karena saya sudah melupakan semua kesalahan saya pada kertas tadi, jadi saya sudah mencoba memaafkan mereka. Alhamdulillah. Nah, sekarang jika kita skalakan nih Mbak, tadi kan kekesalannya berada di skala 9. Nah, kalau sekarang kita skalakan, kira-kira di angka berapa kekesalan Mbak tersebut? Di angka 2. Oke, di angka 2. Alhamdulillah ya. Dari angka 9 sampai angka 2 itu sangat luar biasa, Mbak. Nah, dan untuk kedepannya semoga Mbak bisa menerimanya dengan lapang dada. Dan intinya kita harus berikhtiar kepada Sang Maha Pencipta sehingga kita bisa merelakan apa yang telah mereka lakukan kepada kita dan kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Amin, Mbak. Oke, Mbak. Karena Mbak sudah merasakan kelegaan dan juga ketenangan dalam diri Mbak, apakah bisa kita mengakhiri proses konseling kita pada hari ini, Mbak? Bisa, Mbak? Oke, bisa. Nah, oke, kita akhiri saja proses konseling kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang telah kita lakukan ini bermanfaat bagi kita dan juga untuk kedepannya ya, Mbak ya. Iya, Mbak. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Iya, terima kasih sama-sama. Jadi nantinya ketika masih ada yang ingin Mbak ungkapkan atau yang ingin Mbak ceritakan, Mbak bisa menghubungi saya dan kita akan melakukan konseling lagi. Oke, Mbak? Oke, kita sampai di sini saja ya, Mbak ya? Mbak. Oke, makasih Mbak. Terima kasih, Mbak.